Nah, registrasi penduduk ini bagian dari sumber data kependudukan yang ketiga. Merupakan ya pengertiannya kumpulan dari berbagai keterangan kejadian penting yang dialami oleh manusia. Seperti perkawinan, perceraian, perpindahan, dan kejadian penting lainnya. Misalkan apa? Misalkan terjadinya adopsi anak. Nah, ini juga bisa menggunakan registrasi penduduk. Semua catatan itu pada akhirnya dikumpulkan dan dipergunakan sebagai sumber data resmi dalam perhitungan peristiwa demografi. Registrasi penduduk ini tidak ada waktu pastinya. Artinya apa? Kalau sensus itu 10 tahun sekali, survei itu biasanya 3 atau 4 tahun. Kalau registrasi penduduk ini kurun waktunya apa? Harian. Ya, karena apa? Karena ini adalah data demografi yang mana kejadian penting. Misalkan ada namanya Pak Hasan. Pak Hasan ini di rumahnya di tanggal 1 dia mengadopsi bayi. Di tanggal 5 ternyata orang tuanya meninggal. Ya, orang tuanya meninggal. Nah, Pak Hasan ini di tanggal 1 harus melaporkan ke Balai Desa ataupun ke Dinas Pencatatan Sipil. Di tanggal 5, Pak Hasan juga secara aktif harus melaporkan bahwa orang tuanya yang tinggal bersama Pak Hasan itu meninggal. Ini kan nggak ada kurun waktu bertahun-tahun ya, Mbak. Bisa hanya berbeda hari. Gitu. Atau mungkin ada kelahiran, istrinya melahirkan nanti di tanggal 10. Ya, tanggal 10 Pak Hasan harus melaporkan secara aktif. Nah, ini yang disebut dengan registrasi penduduk. Kalau registrasi penduduk ini kita yang secara aktif melaporkan kejadian-kejadian penting gitu. Setelah sampai sini, kalau jelas akan saya berikan tugas. Ini merupakan hasil sensus penduduk tahun 2020 ya, SP 2020. Jumlah penduduk Indonesia seperti ini, sebesar ini. Nanti tugas kalian adalah menganalisa kenapa di jumlah penduduk antara tahun 2020 dan 2010 ini terjadi peningkatan. Nih ya, terjadi peningkatan sebesar 32,56 juta jiwa. Kalian analisa menggunakan poin-poin ya, dianalisa alasannya kenapa. Yang kedua, masih dari hasil sensus, laju pertumbuhan penduduk per tahun melambat. Kalian cari tahu dulu pengertian laju pertumbuhan penduduk ini apa, lalu kenapa kok melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kamu juga mencari tahu juga ya, soal ketiga adalah pengertian dari penduduk usia produktif. Lalu cari juga pengertian bonus demografi. Ya, ada berapa soal? Ini 3 kan? Yang keempat, kenapa kalian juga menganalisa kenapa penduduk lansia, lanjut usia atau yang mbah-mbah yang udah sepuh ya, ini kok malah naik? Kalian analisa juga faktor-faktor kenaikannya kenapa. Lalu yang kalian ke-5 ya, mencari tahu pengertian rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin pengertiannya apa? Nah, rasio jenis kelamin di Indonesia itu 102. Ini memiliki pengertian bahwa 102 penduduk laki-laki untuk 100 perempuan. Berarti artinya apa? Artinya lebih banyak laki-lakinya atau perempuannya. Kalian juga catat ya di sini. Dan yang terakhir adalah ini. Ini merupakan sebaran penduduk ya, persebaran distribusi penduduk di semua pulau yang ada di Indonesia. Ternyata penduduk itu masih terkonsentrasi atau masih banyak yang tinggal di Pulau Jawa dibandingkan pulau-pulau yang lainnya. Kalian cari tahu faktor penyebabnya apa. Oke, dan kenapa yang paling sedikit ini ya, Pulau Maluku dan Papua, juga cari tahu faktor penyebabnya kenapa. Gitu. Oke, sampai sini sekiranya sudah jelas ya. Nanti bisa kita diskusikan lagi, discuss di grup WA gitu. Saya akhiri.